Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Laisa minal anbiya'i Dzul Qarnain, tidaklah termasuk daripada nabi yaitu Dzul Qarnain. Wa huwa Abdullah bin Dhahhak bin Ma'ad. Dzul Qarnain itu nama aslinya Abdullah bin Dhahhak bin Ma'ad. Wa qila Mus'ab bin Abdullah bin Fannan bin Mansur, dan ada yang mengatakan nama aslinya yaitu Mus'ab bin Abdullah bin Fannan bin Mansur. Wa qila al-Iskandar, ada yang mengatakan nama aslinya Iskandar Dzulqarnain. Wa huwa mu'min, Dzulqarnain itu adalah mukmin, orang beriman kepada Allah. Wa mal Iskandar al-Yunani fa huwa musyrik. Adapun Alexander yang bangsa Yunani, maka itu musyrik, non muslim. Wa innama sumiya Dzul Qarnaini li'annahu lamma da'a qaumahu ilal imani darabuhu ala qarnihil ayman. Dinamakan Iskandar dengan nama Dzul Qarnain karena bahwasanya Iskandar itu tatkala menyeru ia akan kaumnya kepada beriman kepada Allah, darabuhu, maka mereka kaumnya memukuli akan dia, ala qarnihil ayman, atas tanduknya yang kanan. Famata, maka mati Dzulqarnain. Summa bu'isa, kemudian dibangkitkan kembali. Summa da'ahum, kemudian menyeru ia akan kaumnya. Fadarabuhu ala qarnihil aisar, maka memukul mereka akan Dzulqarnain atas tanduknya yang kiri. Famata, maka mati Dzulqarnain. Summa bu'isa, kemudian dibangkitkan kembali. Aw li'annahu balagha qatra'il ardi al-masyriqi wal maghrib, atau karena bahwa Dzulqarnain itu telah menempuh akan dua kutub bumi, yakni timur dan barat. Aw li'annahu Maliku Faris wa Rum, atau karena bahwa dia yaitu menguasai akan Persia dan Romawi. Au kana dza qarnaini min sya'rin, atau ada ia yaitu memiliki dua tanduk daripada bulu. Wal Arabu tusammi al-khaslata min asy-syi'ri qarnan, au kana dza qarnain min syi'ri, atau ada Dzulqarnain itu yaitu memiliki dua tanduk daripada syair.
wal arabu tusammi al khaslata min asy-syi'ri qarnan. Adapun orang Arab yaitu menamai iakan satu perkara daripada syair itu dengan nama qarn. Auli annahu kana litajihi qarnani, atau karena bahwa ada bagi mahkotanya Qardul Qarnain itu ada dua tanduk. Auli annahu u'tiya ilma yadh-dhahiri wal batin, atau karena bahwasanya Dzulqarnain itu diberikan akan dua ilmu zahir dan ilmu batin. Auli ghairi dalika, atau karena selain yang demikian itu. Afada dzalikal madhkura kullahu asy-syaikhul Laqani fi Umdatil Murid, menerangkan akan yang demikian itu laisa mil anbiya'i Dzulqarnain oleh Imam seluruhnya oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Umdatul Murid. Wala yakfuru ingkaru nubuwati man ikhtulifa fi nubuwatihi, dan tidak menjadi kafir oleh mengingkari kenabian orang yang diperselisihkan tentang menjadi nabinya. Kal Khadiri, seperti Nabi Khidir, wa Luqman Al-Hakim, wa Khalid bin Sinan dan Khalid bin Sinan, wa ghairihim, dan selain mereka. Kama afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana menerangkan akan wala yakfur, tidak jadi kafir oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fil i'lam bima yaqta'ul Islam, pada kitabnya dengan nama Al-I'lam bima yaqta'ul Islam, memberitahu tentang hal-hal yang memutuskan akan keislamannya. Wa Khalid bin Sinan walladhi bu'isa li ashabir ras fi zamanin baina Isa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khalid bin Sinan adalah orang yang diutus kepada penduduk Ras pada zaman antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadza qalahu Syekhuna Yusuf, seperti ini alladzi bu'isa li ashabir ras, mengatakan dia oleh guru kami Syekh Yusuf As-Sumbulawi. Faras huwa bi'run, ras itu adalah nama sumur. Kanu muqimina 'alaiha, adalah mereka ashabur ras, yaitu berdiam di ras, bimawasihim, dengan binatang ternak mereka, yang budunal asnama, mereka menyembah akan berhala, patung-patung. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, kita masih melanjutkan membahas tentang keimanan kepada para rasul. Rukun iman kita maklumi bersama ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang kedua, yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kemudian. Yang keenam, iman kepada takdir. Nah, pertemuan yang lalu kita membedah tentang jumlah Rasul. Malam hari ini kita akan membedah tentang orang-orang yang diikhtilafkan tentang kenabiannya. Adalah yang bilang nabi, adalah yang bilang bukan nabi. Ini namanya perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang dipastikan bukan nabi. Ulama sepakat dia bukan nabi. Dia orang soleh biasa.
Siapa? Dzulqarnain. Orang kita sebut Zulkarnain. Dzulqarnain. Karena itu kata Syekh Nawawi, laisa minal anbiya'i Dzulqarnain. Dzulqarnain itu semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dia bukan kategori nabi. Sebab yang namanya nabi definisinya adalah insan zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighi fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Di Fathul Mu'in dijelaskan oleh Imam Zainuddin Al-Madibari masih di halaman 1. Nabi itu adalah seorang manusia, bukan jin. Manusia, laki-laki, tidak perempuan, manusia. Merdeka, manusia laki-laki bukan budak, tapi merdeka. Diberikan wahyu syariat oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk tabligh. Bila ada perintah tabligh namanya nabi juga, rasul juga. Dzulqarnain yang di surat Kahfi itu ulama sepakat bukan nabi. Siapa nama aslinya? Ini ulama beda-beda. Ada yang bilang nama aslinya Abdullah, nama aslinya. Ada yang bilang nama aslinya Mus'ab, Abdullah Dzulqarnain. Ada yang bilang nama aslinya Mus'ab Dzulqarnain. Ada yang bilang nama aslinya Iskandar. Dan ini yang masyhur, Iskandar Dzulqarnain. Iskandar menetapnya di Mesir. Sampai di Mesir ada namanya Iskandaria. Orang sebut Alexandria. Iskandar gitu, Iskandar. Ini orang Sunda. Kalau orang Jawa Iskondor. Orang Jawa itu begitu yang kita dengar. Oh, pakai dia. Ini Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain. Ini bukan nabi, bukan. Orang soleh. Wa huwa mu'min. Iya, dia muslim. Muslim tapi bukan nabi. Dzulqarnain yang nutupin dua tembok Ya'juj Ma'juj. Dzulqarnain disebutnya Iskandar Dzulqarnain. Ini mukmin. Sedangkan yang disebut Alexander, suka orang sebut, dari Yunani, itu non muslim. Ini mah Iskandar Dzulqarnain, muslim. Ini masyhur dibanding namanya Abdullah, dibanding namanya Mus'ab. Tapi namanya adalah Iskandar Dzulqarnain. Dia mukmin. Yang oleh sebagian ulama tafsir itu yang sekarang ada tembok Cina. Tembok Cina tuh. Tembok Cina itu dibangun di zaman daripada Dzulqarnain. Nggak ada yang tahu, orang Cinanya aja nggak ada yang tahu kapan dibangunnya. Pokoknya tahu tuh udah ada aja. Di bawahnya ada makhluk, ditutup sama dia. Begitu kata Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya, ngomongin tembok Cina itu Iskandar Dzulqarnain. Ada makhluknya jahat di bawahnya, matanya sipit, duit mulu yang diomongin, begitu.
Kayak Cina juga ya begitu ya, yang begitu ya, repot juga. Kenapa dinamakan Dzulqarnain? Ini macam-macam saudara. Satu, mahkota yang dia pakai ada dua tanduknya. Mahkotanya kan raja, ada dua tanduk. Tanduk itu bahasa Arabnya qarn, kalau dua namanya qarnain. Itu satu nama Dzulqarnain, Iskandar yang memiliki mahkota yang ada dua tanduknya. Itu begitu, bukan Teletubbies, bukan. Ini begitu, mahkotanya ada dua tanduknya. Emang nonton Teletubbies juga, Ustaz juga? Ya Allah, begitu. Itu begitu. Dua, dinamakan Dzulqarnain ketika beliau menyeru kepada masyarakat untuk menuhankan Allah yang esa, untuk mengatakan satu, jangan nyembah berhala, digebukin. Begitulah kalau dakwah beresiko, digebukin sama masyarakatnya, tanduknya yang kanan patah ampe mati. Allah berikan kehebatan, hidup lagi. Udah mati itu, hidup lagi, dakwah lagi. Dengan hilang satu tanduk, tinggal satu, gebukin lagi, ampelah patah itu tanduk yang satunya. Dua tanduk patah, gebukin, dakwah lagi tanpa tanduk. Akhirnya kemudian dia mati dan enggak hidup lagi. Maka karena ada dua tanduk itu disebut Dzulqarnain. Dzu itu artinya sahib. Ya dzal jalali wal ikram, ya sahibal jalali wal ikram. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kalau kita doa dengan minta ya dzal jalali wal ikram diulang-ulang, kata Nabi, manjur. Sampai di dalam kitab Adhkar dituliskan hadisnya, alidzu biyadzal jalali wal ikram. Ayo tekunin, ulang-ulang ya dzal jalali wal ikram. Makanya dalam ratib haddad sampai 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. 7 kali. Ratib dahsyat, ratib haddad khusus paling dahsyat. Ratib itu akan mendatangkan hidup makin tertib, rezeki kagak bakalan raib. Itu ratib. Kita baca tuh ratib, berkah. Selamat daerah yang dibacakan ratib, selamat, berkah. Dinamakanlah karena dua tanduknya itu, disebutlah Iskandar Dzulqarnain. 3. Kenapa dinamakan Qarnain? Qarn itu artinya kutub. Sebablah dia telah
melampaui dua kutub, timur dan barat. Semuanya dia jelajahi untuk dakwah. Dzulqarnain, maka disebut Iskandar yang memiliki dua kutub, maknanya dua tempat besar yang dia lalui untuk dakwah, disebutlah Iskandar Dzulqarnain. Qarnain ini banyak artinya saudara, namanya disebut lafadz mustarak. Lafadz mustarak memiliki satu kata multi arti, kayak beruang. Itu yang di Ragunan beruang, yang habis jualan tanah ablak-ablakan juga beruang. Begitu, beruang. Yang kos-kosannya banyak juga beruang, banyak ruang, banyak ruang. Jadi kalimat itu satu, katanya satu, artinya banyak. Dzulqarnain di antara artinya qarn ini kerajaan. Kerajaan. Disebut Dzulqarnain yang memiliki dua kerajaan karena dia menguasai Persia, menguasai Romawi. Dulunya dia tuh rajanya sebelum pecah. Akhirnya Persia rajanya namanya Kisra dan Romawi rajanya Kaisar. Kaisar. Dulunya satu, dikuasai, ditaklukkan oleh Iskandar, maka disebut Dzulqarnain yang memiliki dua negara, dua negeri. Kerajaan Persia, pusatnya di Iran, Persia. Ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Begitu. Romawi. Romawi itu bukan Roma. Romawi itu kalau di kita namanya Nusantara. Romawi itu namanya di kita Nusantara. Apa itu Nusantara? Itu yang namanya Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, ini Brunei, ini satu. Namanya disebut Nusantara. Sebelum pecah ada negara anu, negara anu, negara anu. Zaman Gajah Mada. Begitu. Gajah Mada. Itu begitu. Romawi itu sampai Turki. Maka ada namanya Konstantinopel. Itu Romawi. Begitu. Romawi, Turki itu dulunya. Bode, padahal masuknya Asia itu. Turki itu bukan Eropa, makanya ribut tuh Turki. Ribut Turki itu. Dikata Asia, dia gaya kehidupannya Eropa, dikata Eropa, ya adanya di benua Asia, Asia kecil, nempel ya. Ya kayak Korea, ada Korea. Dikata Banten, jauh dari kantor gubernurnya. Gitu, dikata Jakarta, teritorialnya bukan Jakarta, begitu. Korea apa Kreo? Oh Kreo, Kreo, iya baik. Begitu saudara, nempel, nempel, nempel. Turki begitu, Turki. Sama seperti Maroko. Maroko nggak mau disebut Afrika. Maroko nempel dengan Spanyol. Nempel sedikit doang selatnya itu. Bahasa orang kampungnya loncat aja keloncatan begitu. Kelihatan dari ujung Maroko, kelihatan tuh Spanyol itu. Cordova gitu. Maka orang Maroko itu pengennya Eropa. Eropa maunya. Begitu. Lagi kulitnya lain masalahnya. Maghribil Aqsa.
Jadi ujung barat, Maulana Maghribi kata kita. Maka karena menguasai Persia dan Romawi, disebutlah Iskandar Dzulqarnain. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Disebut Dzulqarnain oleh karena beliau memiliki 2 gubahan syair. Dalam bahasa Arab, 1 gubahan syair disebut qarn. Kalau 2 namanya qarnain. Begitu. Maka disebutlah Iskandar Dzulqarnain. Begitu. Udah 4 tuh ya. 5. Disebut Qarnain karena dia ada tanduknya. Begitu. Disebut Qarnain. Berikutnya disebut Iskandar Dzulqarnain, artinya memiliki 2 ilmu. Ilmu lahir, ilmu batin. Ilmu raga, ilmu jiwa. Ilmu itu dalam bahasa lain namanya qarn. 2 kutub, 2 abad, 2 ilmu. Jadi ilmu fikihnya mantap, ilmu tasawufnya juga mantap, ilmu zahirnya mantap, ilmu batinnya mantap. Ini Dzulqarnain. Singkatnya materi kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain, sepakat semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau bukan nabi, tapi orang saleh, orang mukmin. Tapi itu yang nyembah berhala itu bukan Dzulqarnain ini. Dzulqarnain Yunani, orang sebut Alexandria. Begitu kata Syekh Nawawi, kutipannya dari kitab Syarah Jauharatut Tauhid yang besar, namanya Umdatul Murid, karangan daripada Sidi Ibrahim Al-Laqani. Bagaimana dengan Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran? Apakah Luqman itu nabi apa bukan? Ada yang bilang dari ulama tabi'in, namanya Imam Mujahid, dia kata Luqman itu nabi. Tapi banyak ulama-ulama bilang Luqman itu bukan nabi, tapi seorang mukmin yang saleh. Meski namanya diabadikan dalam Al-Quran dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Begitu. Nah, Luqman ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita bilang Luqman ini bukan nabi? Apakah menjadi kafir kalau kita enggak percaya? Kata Syekh Nawawi, wala yakfuru ingkaru nubuwati man ikhtulifa fi nubuwati. Kagak jadi kafir, enggak keluar dari Islam bila mana ada orang ingkar kenabian seorang hamba yang kenabiannya diperselisihkan ulama. Ada ulama bilang nabi, ada ulama bilang bukan.
itu kita ingkar, enggak kafir enggak. Kata kita dia mau bukan nabi, bukan. Enggak jadi kafir enggak. Enggak jadi kafir. Luqman Al-Hakim bukan nabi, karena syarat nabi kudu orang merdeka. Sementara Luqman kerjaannya gembala kambing milik tuannya, tapi luar biasa konsennya benahin hati dan lidah, sehingga Luqman memiliki derajat yang sangat tinggi. Luqman, Qur'annya banyak tuh wasiat-wasiat Luqman nama anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Aduh, macam-macam. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma sabak. Dan masih banyak lah. Begitu. Luqman ini saudara bukan nabi. Meski ada ulama satu tabi'in namanya Imam Mujahid bilang nabi. Kalau kita enggak percaya kenabian Luqman, enggak jadi kafir. Sebab diikhtilafkan ulama. Itu begitu. Nabi Khidir bagaimana Khidir? Nabi Khidir itu nama aslinya Balya bin Malkan. Julukannya, kunyahnya Abul Abbas Balya bin Malkan. Orang nyebutnya Khodir, orang kita sebut Nabi Khidir. Kenapa disebut Nabi Khidir? Khidir itu artinya hijau. Kalau Nabi Khidir lewat dalam satu kampung, kampung itu jadi subur. Yang dilewati Nabi Khidir subur. Orang yang rumahnya didatangi Nabi Khidir subur di hidupnya. Makanya orang tua dulu suka bilang kalau ada pengemis, jangan lu tolak pengemis, takut Nabi Khidir mau subur kagak jadi, lu bagi aja, biar kata seperak kasih aja, jangan tolak, takut Nabi Khidir pura-pura jadi pengemis. Begitu. Nah, Nabi Khidir ini saudara, ulama berdebat, berselisih. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan nabi, ada yang bilang karakter. Buya Hamka dalam tafsirnya, namanya tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu mengata dalam tafsirnya itu tentang Nabi Khidir. Khidir ini karakter. Kalau beliau mah bukan orang. Buya Hamka tuh bukan orang. Pokoknya siapa kek yang injek kampung itu dan kampung itu jadi subur disebut Khidir, gitu. Begitu. Disebut Khidir, begitu. Jadi bagus disebut Khidir. Dulunya kampung ini nih acak-acakan, pas didatengin nih sama yai ini nih, yai ini kuburannya sebelah sono, dia tuh yang ngerombak ini nih, jadi bagus orang-orang. Nah, itu kalau bahasa Buya Hamka namanya orang itu sebutannya Khidir, gitu. Ada yang bilang Khidir ini bukan karakter tapi sosok manusia, gitu. Cuman berbeda lagi. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali. Jadi Khidir itu wali aja, bukan nabi. Nah, kita ingkar. Ada yang bilang, kata tuh orang, Khidir bukan nabi, dia wali.
Nah, itu enggak jadi kafir. Emang ada juga kiainya yang mengatakan Nabi Khidir itu bukan nabi tapi wali. Tapi ada ulama, banyak kitabnya, ada Al-Qaulul Atir fi Nubuwati Khidir. Ada sampai Syekh Mahfud Termas tuh, saya lupa nama kitabnya itu ya. Apa I'anatul Muftakir, kita pula lupa itu namanya. Lumayan rada tebal juga dikit. Itu tentang Nabi Khidir juga. Isi kitabnya itu ada yang bilang Nabi Khidir tuh, ada yang bilang bukan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu setahun sekali ketemu dengan Nabi Ilyas dan suka bagi zikir. Kalau zikir Nabi Khidir kita baca selamat hidupnya, berkah. Itu ditulis di ujung daripada Wirdul Latif. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. 4 kalimat ini bacaan Nabi Khidir biar kita selamat hidupnya, berlimpah kesehatan, sehat dohir, sehat batin, sehat pikiran, sehat keluarga, sehat anak-anak, sehat perusahaan, sehat dompet, sehat kantong. Begitu Nabi Khidir amalannya. Nabi Ilyas itu begitu. Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang nggak percaya Nabi Khidir itu bukan nabi, nggak apa-apa, nggak jadi kafir. Begitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan ini kitab penting untuk kita baca. Rada tebel tapi nggak tebel banget. Nama kitabnya Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Jadi judul kitabnya Al-I'lam tentang hal-hal yang menyebabkan menjadi kafir. Kita kudu tahu itu penyebab orang keluar dari Islam. Ada 3 jalur. Ada jalur ucapan, jalur keyakinan, jalur perbuatan. Hal-hal apa yang menyebabkan orang jadi kafir? Takut kita ngakunya muslim tapi di mata Allah kafir. Kitab itu kudu dibaca. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, makamnya dekat pengarang kitab Bajatul Wasail ini, Syekh Nawel Benteni, di Ma'da makamnya. Ibnu Hajar bilang, orang yang enggak percaya Nabi Khidir seorang nabi enggak jadi kafir, sebab diikhtilafkan, ada ulamanya, jadi sehingga enggak jadi kafir yang kayak begitu. Kemudian bagaimana dengan Khalid bin Sinan? Sama. Khalid bin Sinan adalah seorang saleh, ulama, bukan nabi. Tapi lah ada juga yang bilang nabi. Sesudah Nabi Isa ada nabi namanya Khalid bin Sinan. Ada yang mengata tapi orang soleh, pengikut Nabi Isa, begitu, bukan nabi. Begitu Khalid bin Sinan. Siapa itu Khalid bin Sinan? Adalah seorang hamba Allah yang diutus sesudah Nabi Isa diangkat ke langit dan sebelum Nabi Muhammad lahir. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada seorang hebat namanya Khalid bin Sinan. Dakwah di mana? Di masyarakat Ras. Dia diutus untuk Ashabur Ras. Apa itu Ras?
Kata Syekh Yusuf As-Sumbulawini dalam satu riwayat makamnya di Purwakarta, gurunya Syekh Hanawi Al-Bantani, gak jauh dari kotaknya itu tuh makamnya. Orang sana nyebutnya Yusuf Baib. Itu di Purwakarta, dan makamnya di depan dekat pengimamannya itu Syekh Yusuf, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Yusuf As-Sumbulawini di Purwakarta. Dan banyak teman-teman majelis sudah berziarah ke Syekh Yusuf berkali-kali di Purwakarta, dekat Purwakarta, dari Kuartol, nggak jauh di kota. Kata Syekh Yusuf As-Sumbulawini, Ras itu aslinya nama sumur di satu daerah dekat Antokia yang mana masyarakatnya menyembah berhala, menyembah patung. Dan Khalid bin Sinan dakwah, salah, jangan nyembah patung, mau ngapain? Lu ajak ngomong gak bisa. Pengen makan lu kudu kasih roti, lu lapar rotinya lu ambil lagi, lu kagak ngelawan juga. Lu mau ngapain yang kayak begitu? Nyembah mau Allah, Allah, Allah. Khalid bin Sinan. Jadi bila kita tidak percaya tentang kenabian Khalid bin Sinan, tidak jadi kafir. Bila kita tidak percaya tentang kenabian Luqman Al-Hakim, tidak jadi kafir. Bila kita tidak percaya tentang kenabian Nabi Khidir alaihi salam, tidak jadi kafir, sebab diikhtilafkan oleh ulama tentang kenabiannya, bahkan tentang masih hidupnya. Apakah masih hidup dari zaman Nabi Musa sampai sekarang? Jenggotnya sepanjang apa? Ada yang bilang begitu. Tapi yang mu'tamad, Nabi Khidir itu nabi dan masih hidup. Allah mau kuasa, Nabi Isa aja masih hidup sampai sekarang, dari dulu. Kalau sudah di genggaman Allah, semuanya tidak ada yang mustahil. Orang yang gak ada giginya, senyumnya menarik nggak? Hah? Menarik nggak? Menarik kalau masih di genggaman Allah. Bayi nggak ada giginya, tapi senyumnya manis karena masih dalam genggaman Allah. Senyumnya ketulusan fitrah, manis, beda mangkongkong begitu senyumnya. Ya Rabbana ya Karim, begitu beda. Nabi Isa, ya Allah punya mau ya mudah aja. Ashabul Kahfi aja agak berubah badannya 309 tahun, nggak apa-apa. Allah punya mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Singkatnya dari ngaji ini, kita wajib yakin Allah tuh punya nabi dan rasul yang misinya memberi kabar gembira yang taat dengan surga, yang maksiat diberi kabar takut dengan neraka, memberi bimbingan cara hidup di dunia dengan benar supaya manusia duduk pada derajat manusia yang sebenarnya. Tabligh. Dan nabi ini dibekali mukjizat, dan nabi jumlahnya amat sangat banyak, tidak kehitung, dan itu yang paling mu'tamad. Meski ada riwayat jumlah nabi 124.000 orang, jumlah rasul 315, ada riwayat 314, tapi yang mu'tamad jumlah nabi dan rasul pokoknya banyak aja dah. La yuhsaru fi adadin muayyan, gak usah dibatasi pada bilangan tertentu. Adapun yang
diikhtilafkan tentang kenabiannya, kita enggak percaya, enggak jadi kafir. Adapun yang pasti nabinya, kalau kita kata bukan nabi jadi kafir. Enggak percaya kenabian Nabi Musa jadi kafir, enggak percaya kenabian Nabi Isa jadi kafir. Adapun Dzulqarnain, maka kita tidak percaya, emang juga dia bukan nabi, bukan nabi. Inilah uraian tentang keimanan kepada para nabi dan rasul. Iman kepada Allah sudah, iman kepada kitab sudah, iman kepada nabi sudah, dan berikutnya uraiannya iman kepada malaikat. Nyusun kitab kita begitu. Nanti wal malaikatu haqqun, malaikat itu benar adanya. Apa itu malaikat? Dicipta dari mana? Jumlahnya berapa? Bisakah kita manusia melihat malaikat? Siapa malaikat yang harus kita imani namanya satu demi satu? Itu jangan malam hari ini dah ya. Begitu, nanti saja. Tapi tadi dibisikin oleh pengurus masjid, lanjutnya syawal aja katanya. Kitabnya ditutup malam hari ini aja. Nanti mendatang enggak baca kitab. Begitu. Enggak baca kitab. Enggak. Tapi masih ngaji gitu ya. Iya baik, masih ngaji. Begitu. Masih ngaji. Jadi kita ngaji mendatang udah eranya perubahan. Begitu. Eranya apa? Perubahan. Begitu. Udah eranya begitu. Wallahu a'lam. Begitu.